Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Cantia, NPM 181107060, semester 4, kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Kananda Komaria MPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang telah saya baca dari buku Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah. Di sini buku dari Dr. Sylvia Rim. Di sini di daftar isi ini ada 25 bab. Dia ada 25 judul besar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku ini yang saya tahu. Tujuan disiplin ialah untuk mengarahkan anak agar mereka mempelajari hal-hal yang baik agar berguna untuk kedepannya nanti. Diharapkan dengan belajar disiplin, anak dapat hidup bahagia dan penuh kasih sayang nantinya. Disiplin juga dapat membuat hidup seseorang lebih tertata. Kapan dan bagaimana cara menerapkan disiplin itu sangat bervariasi karena pada tahap-tahapnya berbeda, pada diri anak itu masing-masing. Karena tergantung pada tahap dan perkembangan anak itu masing-masing. Meskipun norma-norma yang berlaku pada keluarga itu sama, cuman ada juga pengarahan yang berbeda. Disiplin juga dimulai pada saat anak bisa merangkak. Dari situ disiplin dimulai. Contohnya itu seperti misalkan anak itu mau memegang hal yang panas. Kita sebagai orang tua melarang dong. Kayak jangan, itu panas. Nah, nanti anak itu akan ingat, oh berarti tidak boleh, itu larangan bahwasanya anak tersebut tidak boleh memegang hal yang panas. Misalkan juga dia ingin menggigit atau mencakar temen seks sebaya dengan dia. Misalkan anak tersebut lagi umur balita, lagi merangkak atau lagi duduk dan dia lagi bermain dengan teman dia dan dia juga mau menggigit tangan si temennya itu. Jadi kita sebagai orang tua itu melarang, jangan nggak boleh seperti itu, nanti temennya nangis. Jadi kan larangan tersebut itu jadi diingat dengan si anak bahwasanya itu nggak baik buat nantinya. Disiplin dan kebebasan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Disiplin terhadap anak akan sangat mempengaruhi kebebasan mereka dalam bersikap. Anak kelak tidak berani untuk mengekspresikan dirinya jika terlalu kita kekang nantinya. Dan juga jika terlalu banyak memberi kebebasan kepada anak, itu tidak baik. Akan mengarahkan anak menjadi anak yang impulsif, yang terlalu bebas. Dan akan terlibat pergaulan bebas pada saat remaja nanti.
Kalau anak dibiarkan mengambil keputusan sendiri, itu membuat sang anak seperti anak mengambil keputusan terlalu dini, itu tuh akan menyebabkan anak menjadi orang yang cepat dewasa nantinya, tidak sesuai dengan umurnya. Berikut ini ada beberapa tips untuk ibu yang tidak dapat menerapkan disiplin pada anak hiperaktif. Adapun kayak tips-tipsnya agar ibu dapat menerapkan disiplin tersebut kepada anak yang hiperaktif, yaitu berusahalah bersikap konsisten kepada anak dalam segi hal apapun. Dan berpegang kepada batasan-batasan yang ditetapkan. Lalu, buatlah setiap hari anak untuk bermain-main di sela-sela mereka belajar. Sesekali Anda dapat meminta pertolongan kepada orang lain agar anak dapat bermain dengan orang yang lebih dewasa dan agar sang anak dapat memahami lingkungannya tersebut. Jangan tunjukkan kepada anak bahwasanya Anda tidak sanggup. Tunjukkanlah bahwasanya Anda sanggup untuk menghadapi semua sikap atau kondisi dalam segi apapun. Itu adalah tips-tips untuk ibu yang ingin menerapkan disiplin kepada anak yang hiperaktif. Soalnya kebanyakan ibu yang kurang paham untuk menerapkan disiplin kepada anak yang hiperaktif. Misalkan Anda baru pulang dari perjalanan atau dari mengajar dan sangat lelah, terus Anda dan anak Anda belum tertidur, Anda menerapkan seperti Anda menceritakan buku cerita kepada seorang anak sebelum dia tidur, itu membuat sang anak nantinya akan merasakan kasih sayang seorang ibu dan akan diingat sampai nanti. Meskipun Anda tidak dapat menerapkan disiplin pada anak, tapi Anda dapat berpengaruh besar kepada anak tersebut. Contohnya itu Anda bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang tua murid. Itu dapat menyebabkan anak kita dapat mengetahui kondisi anak kita tersebut. Disiplin akan mudah diterapkan jika Anda memperlakukan rutinitas kepada anak yang konsisten sepanjang waktu. Karena Anda juga akan hendak mengajarkan seorang anak melakukan banyak variasi kepada rutinitas Anda agar nantinya sang anak terbiasa akan hal-hal dengan konsep-konsep yang pengecualian tersebut. Sekian video dari saya. Saya minta maaf jika banyak kekurangan karena di sini saya masih belajar dan itu yang saya pahami dari buku yang telah saya baca tadi. Maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.